22 untuk naik ke pentas. Peserta Syarhil Quran dengan nomor 282 akan menyampaikan syarahan dengan judul Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan Nilai-Nilai Agama. Peserta Syarhil Quran dengan nomor 282 akan menyampaikan syarahan dengan judul Harmonisasi Nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama. Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta nomor 282. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqi wal asabiyyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a risalata. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Gagasan dan keputusan para pendiri bangsa yang diwakili oleh para ulama dan putra terbaik bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara merupakan langkah yang cerdas dan bijaksana dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai nilai yang digali dan bersumber dari agama dan budaya, Pancasila diharapkan mampu menjadi titik temu atau dalam istilah agama disebut kalimatun sawa dalam harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Demikian pengantar buku fikih mazhab negara, sebuah kritik atas politik hukum Islam di Indonesia pada halaman pertama. Tentu saja memutuskan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara tak boleh sembarang diputuskan penuh dengan paksaan, apalagi harus mengorbankan akidah dan keimanan. Namun sayang hadirin, meskipun Pancasila sebagai falsafah negara sudah final, namun diskusi, perdebatan, dan pertentangan seolah-olah tak pernah terhenti. Pancasila masih terus dipertentangkan. Keberagaman justru dianggap sebagai biang keladi perpecahan, merasa perbedaan sebagai sebuah ancaman, sampai harus mengambil jalan kekerasan. Perbedaan suku, ras, budaya, dan agama dianggap sebagai pemecah belah persatuan. Akibatnya hadirin, perilaku intoleransi makin banyak ditemukan. Berita palsu kian bertebaran dan menyesatkan. Persatuan dan kesatuan kian terancam. Jika ini dibiarkan hadirin, maka perpecahan dan konflik antar anak bangsa tak lagi terhindarkan. Kedamaian sulit ditemukan. Ujung-ujungnya hadirin,
pembangunan tersendat, pendidikan generasi muda terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, beban hidup rakyat semakin berat, yang miskin semakin melarat, kriminalitas meningkat, tidur tak lagi nyenyak, makan tak lagi terasa nikmat, dunia seperti mau kiamat. Betul hadirin? Disinilah pentingnya harmonisasi nilai Pancasila dan agama, sehingga sejauh apapun perbedaan di antara kita, tetap memilih hidup bersama dengan damai dan sejahtera. Lalu, bagaimanakah harmonisasi nilai Pancasila dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai jawabannya, harmonisasi nilai Pancasila dan agama adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa' ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah
dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks keindonesiaan, ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis filosofis dalam membangun harmonisasi nilai Pancasila dan agama. Al-Imam Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Bagawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil jilid 2 halaman 49 menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada Nasrani Najran dan Yahudi yang menolak untuk diajak memeluk agama Islam atau membayar jizyah. Imam Ibnu Katsir kemudian menambahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghindari perdebatan dan merujuk pada kalimatun sawa sebagai titik persamaan, perdamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran halaman 161 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimatun sawa adalah sebuah kalimat yang adil dan seimbang dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dan kalimat yang tinggi ini menjadi titik temu di tengah-tengah perbedaan keyakinan dengan penuh kebijaksanaan tanpa harus menunjukkan kelebihan dan persamaan. Common platform inilah yang kemudian dirumuskan ke dalam sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sebuah refleksi kebangsaan yang dilakukan oleh pengurus besar NU, dijelaskan bahwa Pancasila disusun secara hierarkis piramidal, di mana susunan sila-sila Pancasila tersusun dan menjiwai sila di bawahnya. Prinsip ketuhanan menjiwai lahirnya humanisme. Humanisme membingkai dan hidup dalam nasionalisme. Nasionalisme menjiwai musyawarah dalam demokrasi. Dan demokrasi berorientasi pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayang hadirin, meskipun Pancasila sebagai falsafah negara sudah final, namun kenyataannya realitas masih sangat mengkhawatirkan. Intoleransi masih terus menghantui. Perpecahan dan konflik masih banyak terjadi. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menjadi-jadi. Tingkat kemiskinan melambung tinggi, serta kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin menjadi-jadi. Entah mau jadi apa negeri ini. Lalu, apa kata kunci dari harmonisasi itu sendiri? Kata kunci dari harmonisasi adalah bersinergi, saling menghargai, dan toleransi. Demikian penjelasan Bapak Yusuf Kala dalam forum cendekiawan dan ulama. Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan ukhuwah watoniyah melalui piagam Madinah, di mana seluruh warga negara saling gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan meskipun berbeda keyakinan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi
toleransi beragama dan kebebasan memeluk agama sebagai hak asasi tertinggi. Hal ini telah terangkum dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 berikut ini. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran halaman 537 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan at-tahdid yakni sebuah peringatan akan keyakinan. Ayat ini juga mengangkat deklarasi akan konsep toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana firman-Nya, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian yang akan dipertanggungjawabkan. Jika kalian ridha dengan agama kalian, maka kami pun akan ridha dengan agama kami. Deklarasi ini juga menegaskan kebebasan memeluk agama sebagai hak asasi tertinggi. Lakum dinukum fala tasrukunahu abadan wal yadinil ladzi ana alaihi atsrukuhu abadan. Kalian tidak perlu meninggalkan agama kalian bahkan untuk selama-lamanya, sebagaimana kami agama kami, dan kami tidak akan meninggalkannya. Demikian penjelasan Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami' Bayan fi Ta'wilil Quran halaman 704. Hadirin, dari syarahan tadi dapatlah disimpulkan bahwa harmonisasi nilai Pancasila dan agama akan tercipta jikalau kita kembali kepada kalimatun sawa sebagai titik persamaan dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Pancasila juga bisa kita maknai sebagai kalimatun sawa yang akan menyatukan jiwa bangsa Indonesia melalui toleransi beragama. Meski keyakinan kita berbeda, namun kita memilih tetap bersama
Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu tujuan. Bergerak bersama Pancasila Untuk Indonesia maju. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kami lanjutkan,